Oke, yuk adik-adik semuanya di mute mic-nya. Oke deh, kita mau mulai. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Aku pengen menyapa dulu adik-adik. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Baik-baik kah? Kalau baik, jempolnya diangkat jempolnya. Mana jempolnya nih? Sip. Puji Tuhan ya, kita semua sehat-sehat. Sekolahnya semoga lancar sekolah online-nya. Kita mau mulai ibadah kita mau menyanyikan dulu lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Ayo, ini sambil nyanyinya sambil senyum sama mukanya gembira ya. Oke? Oke? Oke. Kita mulai ya. Yuk kita bersatu dalam doa, tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih membimbing kami dalam setiap hari-hari kami, dan Tuhan masih memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu ini, dari awal hingga akhir, lancar-lancar aja. Kiranya Tuhan berkati teman-teman lain yang mungkin masih berhalangan tidak bisa ikut sekolah minggu, kiranya di minggu depan mereka bisa ikut sekolah minggu bersama kami di sini bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sambil bertepuk tangan, adik-adik di rumah, kita menyanyi Kasih Yesus, indah, indah. Oh indah, aku yakin pasti pada tahu lah ya. Kalau yang belum tahu, kita belajar bareng-bareng, oke? Yuk.
Silakan kepada Cici Monik untuk menyampaikan firman. Halo adik-adik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih juga Kakak Karin yang sudah memimpin puji-pujian. Hari ini Cimonik mau bawain firman Tuhan. Tapi sebelum bawain firman Tuhan, Cimonik mau curhat dulu, boleh nggak? Kalau boleh, Cimonik mau curhat, kalian tungguin ya. Jadi pagi ini tuh Cimonik bangunnya kesiangan. Siapa dari kalian yang bangunnya hari ini kesiangan? Coba tunjuk jari. Tapi Cimonik sempat mandi. Tapi nggak sempat makan. Akhirnya ya udah deh kelaparan. Sekarang perutnya keroncongan. Tapi Cimonik nggak sedih. Karena mamanya Cimonik udah siapin Cimonik makanan loh. Kalian penasaran nggak Cimonik makan apa? Semoga kalian penasaran ya. Nih, tuh, Cimonik punya makanan. Ada satu roti, sisa dari perjamuan kudus, dan ada, kalian lihat nggak nih, apaan? Coba yang ngeliat tahu nggak ini apaan? Ikan asin. Enak aja, ikan kembung. Ikannya masuk angin, jadi ikan kembung. Ikan. Nah, tapi kata mamanya Cimonik, dia cuma masaknya satu ikan doang, sama adanya satu roti aja. Sementara di rumah ada 3 orang. Kira-kira gimana ya caranya supaya 3 orang di rumah bisa makan semua? Coba Kakak Karin bisa nggak kasih solusi gimana caranya satu roti sama satu ikan kembung bisa dimakan sama 3 orang? Coba Kakak Karin gimana? Gimana ya? Kan kalau Kakak Karin biasanya satu roti sama satu ikan buat aku sendiri. Gimana baginya? Mungkin bisa kita potong-potong, ada bagian buntut, ada bagian tengah sama kepala. Dan rotinya juga disobek-sobek. Jadi 3 orang. Iya. Betul. Bahkan kayaknya ikannya lumayan gede, bisa jadi 4 deh. Oh, thank you ya Kakak Karin untuk sarannya. Nanti Cimonik bagi-bagi supaya keluarga Cimonik bisa makan semua. Dan kalau masih ada sisa, Cimonik simpen deh buat nanti sore makan atau ngemil-ngemil lagi. Nah, kalau adik-adik semua udah pada sarapan belum? Coba, siapa nih yang udah sarapan? Tunjuk jari. Wih, Arisa udah. Udah sarapan belum? Udah makan belum? Udah. Wih, Adin juga udah sarapan. Devon udah belum? Belum. Ya, sama dong kita. Gerard sama Lionel udah sarapan belum? Udah. Nah, berarti kalau kalian udah sarapan, harus lebih semangat ya dari Cimonik. Sekarang kita masuk ke firman Tuhan dulu deh. Ayo kita satu dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata. Bapa di surga, terima kasih karena kami masih boleh berkumpul, kami masih boleh beribadah meskipun masih melalui ibadah online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berikan kami fokus, jadi anak-anak yang mau belajar, sehingga kami bisa bertumbuh jadi anak-anak-Mu yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, aku mau kasih lihat kalian gambar. Nah, udah kelihatan belum slide-nya? Kalau udah, kasih jempol dong. Oke deh. Jadi firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalian semua pasti udah pernah dengar kan? Nah, ini siapa nih? Lucu banget. Kayaknya aku tahu deh ini siapa.
Dari bajunya sama sendalnya, kayaknya ini Tuhan Yesus deh. Ah, iya benar, ini Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus itu siapa? Kalau bagi Cimonik sendiri sih, Tuhan Yesus adalah anak Allah dan dia itu adalah juru selamat umat manusia. Selama Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus itu suka mengajar. Apa sih yang Tuhan Yesus ajar selama hidupnya? Apakah Tuhan Yesus mengajar matematika? Atau dia ngajar bahasa Inggris? Atau Tuhan Yesus ngajar bahasa Indonesia? Oh, enggak. Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang tentang kasih Allah. Bahwa Allah itu mengasihi manusia. Jadi orang-orang yang sedih, ia hibur. Orang-orang yang lemah, ia kuatkan. Yang sakit, ia sembuhkan. Gitu. Nih, contoh orang yang sakit, udah merem matanya, semua sedih tuh, bengong. Aduh, dia udah meninggal. Tapi begitu Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus doakan, anak perempuannya hidup lagi. Semua bahagia, semua senang. Jadi Yesus tuh punya kuasa yang besar. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan dia juga bisa mengusir roh-roh jahat. Nanti kalian baca ya di Alkitabnya masing-masing, banyak banget cerita tentang Tuhan Yesus yang hebat. Nah, waktu itu Tuhan Yesus punya 12 murid yang paling dekat sama dia. Nama-namanya nanti kalian bisa cari sendiri. Ada Filipus, Simon Petrus, Andreas, Thomas, dan sebagainya. Hari itu Yesus lagi mengajar banyak orang. Tuhan Yesus tuh ngajar banyak orang, kira-kira berapa orang ya, Cimonik? Hari itu ada ribuan orang. Ribuan orang datang ke Tuhan Yesus. Dia mau lihat Tuhan Yesus itu siapa sih? Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Tiba-tiba pas Tuhan Yesus lagi asik-asik mengajar, murid-muridnya datang. Murid-muridnya habis dari mana ya? Murid-murid Tuhan Yesus yang tadi 12 orang itu habis pelayanan. Mereka datang ke Tuhan Yesus dan mereka panggil, Guru. Gitu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus manggilnya itu Guru, bukan Yesus. Gitu ya. Guru, kami senang sekali. Akhirnya kami bisa bertemu dengan Engkau lagi. Kami mau cerita. Kalau tadi kami habis ketemu orang-orang banyak, kami juga menyembuhkan orang sakit, dan kami mengusir setan dengan kuasa yang Engkau berikan. Tapi, kita jangan cerita di sini ya. Soalnya di sini rame dan kita nggak bisa makan, nggak bisa istirahat. Lalu Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Aku juga senang bertemu dengan kalian lagi. Kita sekarang menyeberang ke seberang Danau Tiberau. Jadi di sana kita bisa makan dan istirahat, kita bisa cerita-cerita di tempat yang lebih sepi. Akhirnya mereka menyeberang Danau Tiberau pakai apa tuh? Pakai getek? Enggak, pakai kapal atau perahu. Mereka naik deh, terus menyeberang. Tapi kalian tahu nggak, sesampainya Yesus dan ke-12 muridnya ke seberang, 5.000 orang yang tadi dengar Yesus mengajar, ternyata ikut. Mereka mengikuti Yesus ke seberang melalui jalan darat. Jadi mereka jalan kaki loh, hanya untuk melihat dan mendengar Yesus lagi. Padahal hari itu udah sore, semuanya lapar kayak Cimonik tadi. Udah lapar, kaki capek,
panas, gerah, tapi mereka tetap semangat. Dan Yesus, waduh, ternyata orang-orangnya ikut. Dan salah seorang muridnya bertanya seperti ini. Nama muridnya Filipus. Dia bertanya seperti ini. Yesus, bukan Yesus, guru, gitu kan. Guru, bagaimana ini? Orang-orang itu mengikuti kita. Suruh mereka pulang aja kali ya, supaya mereka bisa cari makan di perjalanan. Bisa beli makanan di warung, bisa beli snack di Indomaret kali ya. Atau mereka ya pulang aja makan di rumah. Lalu Tuhan Yesus bertanya seperti ini, Pak Filipus. Orangnya banyak banget. Kita suruh pulang, tapi kasihan dia sudah mengikut dari pagi. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Yesus bertanya seperti itu, padahal Yesus udah tahu apa yang harus dia lakukan. Si Filipus bengong. Hah? Tuh, mulutnya mangap kayak cemut. Hah? Iya juga ya. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya uang 200 dinar atau kita bekerja seumur hidup nggak akan cukup deh untuk memberi makan 5.000 orang itu. Lalu salah seorang muridnya yang lain, ini yang baju putih, namanya Andreas. Andreas itu melihat ada seorang anak kecil, laki-laki, pakai baju kuning, bawa bungkusan, dan dia bilang gini, "Guru, lihat, ada seorang anak kecil, dia membawa makanan, dia bawa 5 roti dan 2 ekor ikan." Tapi apa artinya 5 roti dan 2 ekor ikan itu untuk orang sebanyak itu? Kalian tahu nggak? Jumlah orangnya itu 5.000, baru laki-laki doang. Belum perempuan dan belum anak-anak. Lalu Yesus berkata, Oke, baik, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sekarang murid-muridku, suruhlah orang-orang itu duduk berkelompok. Ada yang duduk ber100, ada yang duduk ber200, ber1000, dan masih banyak lagi. Mereka duduk manis dan menunggu apa yang akan Yesus lakukan. Lalu Yesus mengambil roti yang diserahkan oleh anak kecil itu. Tuh, kalian bisa hitung jumlah rotinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yesus mengambil rotinya, lalu tidak lupa. Dia mengucap syukur kepada Bapa. Lalu Yesus setelah mengucap syukur, dia membagi-bagikan rotinya supaya gampang nanti murid-muridnya mengantar ke orang-orang banyak itu. Jadi kayak tadi nih, Cimonik punya 1 roti, kata kakak Karin, dibagi-bagi aja supaya semua bisa makan. Tapi yang lebih penting apa sih? Yang lebih penting kita berdoa dulu ya, mengucap syukur ke Tuhan atas makanan apa yang kita punya hari ini. Setelah dibagi-bagikan, murid-muridnya mendatangi kelompok-kelompok orang. Lalu kasih ke bapak yang itu, kasih ke ibu yang itu, kasih ke anak-anak juga. Mereka semua kebagian rotinya. Kalian bingung nggak sih? 5 roti yang tadi itu bisa buat kasih makan 5.000 orang lebih? Simonik juga bingung. Tapi ya itulah kuasa Tuhan. Setelah roti sudah dibagikan semua, Yesus mengambil 2 ekor ikan dari anak kecil itu.
Tidak lupa lagi Yesus mengucap syukur kepada Bapa, lalu membagi-bagikannya lagi, supaya murid-muridnya gampang ngantar ke orang-orang yang 5.000 itu. Setelah semua orang kebagian, semua orang makan dengan kenyang, dan udah mulai ada tenaga lagi untuk ke perjalanan, Yesus menyuruh murid-muridnya seperti ini. Murid-muridku, bahkan sudah kenyang, semua sudah dapat makanan. Sekarang tolong kumpulkan sisa-sisa roti dan ikan yang belum dimakan. Jadi, tidak ada roti ataupun ikan yang terbuang. Tuh, Yesus aja mengajarkan kita untuk tidak membuang-buang makanan. Coba siapa adik-adik yang masih suka kalau makan ngambilnya banyak-banyak, tapi nggak habis. Nggak boleh ya, mulai sekarang, kata Yesus, supaya tidak ada yang terbuang. Dan murid-muridnya pun melakukan seperti yang Yesus minta. Mereka bawa keranjangnya, lalu mereka keliling. Kalian tahu nggak berapa jumlah roti dan ikan yang tersisa? Kalian lihat deh muka murid-muridnya. Semua kaget. Cimonik juga kaget. Kok bisa ya? 5 buah roti dan 2 ekor ikan yang dibawa anak kecil itu bersisa sebanyak 12 keranjang. Penuh. Bukan 12 keranjang sedikit. Penuh tuh sampai sampai naik-naik gitu. Dan itulah kuasa Tuhan. Kalau Tuhan bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Gitu. Nah, Yohanes 6 ayat 1-15 menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalian juga tadi udah dengar ceritanya dari Cimonik. Sekarang Cimonik mau menjelaskan. Apa sih yang kita pelajari dari cerita ini? Coba kita lihat. Di sini ada gambar Tuhan Yesus. Dari cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kita jadi percaya kalau Yesus itu punya kuasa. Kuasa apa aja sih, Cimonik? Kuasanya banyak. Tadi dia bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang mati, dia juga bisa mengusir roh jahat, sampai memberi makan orang banyak. Hebat banget kan? Nanti kalian bisa baca di Alkitab, apalagi kehebatan-kehebatan Yesus. Dia bisa menghentikan angin ribut, dia juga bisa berjalan di atas air. Pokoknya bersama Tuhan, hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Jadi kita jangan berhenti untuk percaya ya. Poin kedua, dari cerita ini, kita jadi yakin kalau Yesus itu selalu memelihara kita. Yesus bisa aja kan tadi langsung menyuruh 5.000 orang itu pulang dengan perut lapar, keroncongan kayak Cimonik, terus kecapean, habis jalan kaki, dan ya udah, begitu aja. Tapi Yesus ternyata memelihara loh. Kalau adik-adik di sini dipelihara Yesus melalui orang tua kalian. Papa dan mama tiap hari cari uang, papa dan mama cari uang, terus mama masak buat kalian, dan kalian bisa makan sepuasnya, apa aja, sayur, daging, nasi, susu, supaya kalian jadi sehat dan kuat. Gitu. Lalu poin ketiga, Yesus juga mau mengingatkan, kalau saat kita menerima makanan,
Kita tuh harus bersyukur. Bersyukurnya dalam bentuk apa sih? Ya, kita berdoa. Kita berdoa terima kasih Tuhan atas makanan yang Engkau berikan. Kita juga jangan pilih-pilih makanan. Apapun yang diberikan oleh orang-orang, apapun yang disediakan oleh orang tua kita makan ya, mulai dari sekarang. Yang terakhir, jangan membuang-buang makanan. Ingat kan, tadi sisanya 12 keranjang. 12 keranjang itu nggak dibuang, tapi buat nanti makan kan bisa. Lalu kita juga belajar dari anak kecil yang tadi memiliki 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil ini tuh ya seumuran kalian gitu, tapi dia udah semangat ikut Yesus. Yesus ada di seberang, dia ikut. Yesus ada di seberang Danau Tiberau, dia juga ikut. Jadi kita bisa mencontoh anak kecil ini yang semangat kalau ikut ibadah. Lalu, poin kedua, anak kecil ini menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Kalian pikir nggak kalau seandainya anak kecil ini nggak mau bagi-bagi 5 roti dan 2 ikannya itu, dia nggak akan bisa jadi saluran berkat untuk 5.000 orang yang kelaparan tadi. Makanya mulai dari sekarang, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani ya untuk berbagi. Misalnya berbagi makanan boleh, berbagi waktu boleh, membantu orang, berbagi tenaga juga boleh, atau membantu teman dengan berbagi ilmu lebih bagus lagi. Gitu cerita hari ini. Semoga adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, yang percaya sama Tuhan, dan mau jadi saluran berkat ya untuk orang lain. Oke, aku persilahkan Kakak Senja untuk membawakan aktivitas pada hari ini. Terima kasih Cici Monik yang sudah menyampaikan cerita. Nah, adik-adik suaraku kedengaran dengan jelas? Kalau jelas boleh angkat jempol. Jelas, Kak, jelas. Oke, nah adik-adik udah nyiapin belum ya alat-alat buat kreativitasnya? Lembar kertas A4 atau kertas buku gambar boleh. Lalu ada alat tulis atau pensil warna juga boleh. Kemudian gunting dan lem. Nah, adik-adik coba diangkat dulu kertasnya. Yang udah punya kertasnya boleh diangkat kertasnya. Udah disiapin belum ya? Belum. Ya udah nggak apa-apa, nanti dikerjain di rumah ya. Nah, caranya kertas yang adik-adik udah punya, boleh adik-adik nanti bagi dua. Dibagi dua, jadi digunting bagi dua. Nah, udah bagi dua ya. Kemudian di kertas yang satu, adik-adik gambar keranjang. Ya. Di kertas yang satunya, adik-adik gambar 5 roti dan 2 ikan. Nah, kayak gini ya kurang lebih gambarnya. Setelah itu, gambar yang sudah dibuat boleh adik-adik warnai pakai pensil warna. Setelah diwarnai, boleh digunting mengikuti bentuk yang sudah digambar tadi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Belum ya? Nah, terus setelah diwarnai boleh digunting-gunting. Mau nanya, Senja.
Kenapa Lionel? Nicholas boleh ikut gak? Oh boleh. Boleh ikut aja. Nah, habis digunting, udah diwarnai, adik-adik susun ikan serta rotinya di keranjang. Nah, seperti ini ya contohnya, nanti adik-adik buat di rumah. Disusun, nih ada 5 roti 2 ikan, kalau adik-adik hitung, disusun nempelnya kayak gini, di bagian belakangnya. Ya, kayak ditumpuk-tumpuk gitu kalau kata kakak Karin, biar muncul. Nanti enaknya sih keranjangnya dibuat agak lebar kayak gini, jadinya nggak ketumpuk-tumpuk, susah nanti. Gitu ya. Nah, nanti kalau udah selesai, ini kan mudah nih ya. Adik-adik foto selfie gitu ya. Foto selfie. Sambil pegang keranjang yang sudah dibuat. Lalu dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua Komisi Anak. Hari ini maksimal jam 7 malam. Ya, jangan lupa ya adik-adik, dikumpulkan hari ini maksimal jam 7 malam. Nah, terakhir. Jadi tugasnya apa, Kak? Tugasnya, aku ulangi sekali lagi ya. Adik-adik siapin selembar kertas A4, boleh kertas buku gambar lebih tebal, lalu adik-adik gunting. Digunting, dibelah jadi 2. Ini Depon. Iya, Kak. Nah, setelah itu, di kertas yang satu, gambar keranjang. Gambar keranjang tuh, iya. Gambar keranjang. Kertas satu lagi, gambar 5 roti, 2 ikan. Oke. Nih, jadi ada 2 ya. Setelah itu diwarnai pakai pensil warna. Ini pensil warna kayak tumpah nih. Nah, setelah diwarnai, digunting-gunting mengikuti bentuknya. Oke, Devon? Iya, Kak. Bentar dulu ya. Ya. Nah, setelah digunting, disusun. Sekali lagi, disusun kayak gini ya. Nih. Iya. Ini belakangnya nyusunnya kayak gini. Tempel-tempel biar muncul. Oke? Nah, kalau udah jadi, adik-adik kirim foto selfie. Ya, selfie gitu ya. Bersama hasil karya yang sudah dibuat. Kiranya maksimal hari ini. Hari ini jam 7 malam. Dikirim ke WhatsApp grup orang tua Komisi Anak. Maksimal hari ini jam 7 malam. Oke? Oke. Nah, terakhir aku mau mengajak adik-adik menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya boleh di-share. Kenapa? Tidak boleh pakai ini. Ayat hafalannya dari Adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke. Nah, nih, ayat hafalannya dari Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Nah, nanti adik-adik hafalin di rumah ya. Sekarang aku mau tunjuk satu-satu untuk menghafalkan kan nggak dibaca. Udah hafal belum kira-kira? Oke, coba dibaca dulu nih di layarnya. Masih dimunculin. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Oke. Hafalin sebentar, nanti yang namanya aku sebut coba ya. Nanti dibantu mama papa di rumah boleh. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Ayo, ada yang mau duluan? Kak Senja, kalau telat gak apa-apa kan ngirimnya? Ya, ditunggu ya. Ya.
Oh, Adin duluan yang angkat tangan. Coba yang lain di-mute dulu ya. Ayo Adin, apa ayat hafalannya? Yang kencang suaranya. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Oke, Cici Monik boleh stop share? Ya, oke. Ulang Adin sekali lagi. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Oke, bagus. Next, Lionel. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6. Oke. Ya, selanjutnya. Jovanka. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke. Selanjutnya Devon. Suaranya dibunyiin dulu, mic-nya dibuka. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke. Harrison. John. Ibrani 13 ayat 6, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke, hebat. Nah, kiranya ayat yang tadi udah dibaca dan udah dihafalin, nggak cuma dihafal, tapi benar-benar diimani. Disimpan dalam hati, terus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah penolong. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Aku ajak adik-adik untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Yesuslah yang menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mau setia terus mengasihi kami. Ketika kami sedih, Tuhan memberi penghiburan. Ketika kami kesulitan, Tuhan yang senantiasa menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami menjadi anak Tuhan yang terus ingat, terus yakin bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kami dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami memohon Tuhan, ajar kami menjadi anak Tuhan yang terus mengasihi Tuhan. Terus ingat untuk berdoa sama Tuhan. Terus ingat untuk memberikan juga segala yang kami punya. Memberikan segala sesuatu yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak yang boleh Tuhan berikan juga di dalam sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang terus berkati adik-adik di tempat ini Tuhan. Tuhan yang berikan mereka kesehatan, kepintaran, serta terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami memohon ampun apabila sebagai anak-anak Tuhan, kami seringkali mendukakan hati Tuhan dan membuat Tuhan sedih. Tapi kami yakin Tuhan yang senantiasa mengampuni kami dan menolong kami untuk makin menjadi anak Tuhan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa tidak Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu, Tuhan berkati. Sampai
Ketemu minggu depan. Ditunggu ya tugasnya sampai Kak Twilas ya. Dadah semuanya. See you. Besok jam 10 lagi ya, hari Minggu ya. Oke, Oke, Ci. Kak. Bye-bye. See you. See you.